Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sri Handayani dari mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkas bentuk tanaman kopi kepada rekan-rekan petani semuanya. Jadi di sini pangkas bentuk tanaman kopi. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan pangkas bentuk tanaman kopi? Pasti sobat pertanian juga penasaran sih apa itu pangkas dan kenapa harus pangkas bentuk. Ya, sebelumnya pangkas merupakan salah satu bagian dari pemeliharaan tanaman, di mana dalam pemeliharaan tanaman sendiri meliputi seperti pangkas, perawatan, pemupukan, dan lain sebagainya. Untuk pangkas bentuk tanaman kopi sendiri, dia lebih spesifik di dalam pangkas bentuknya. Pangkas bentuk ini menjadi yang utama dan yang pertama dilakukan di tanaman kopi. Karena apa? Karena pangkas bentuk merupakan bagian pangkas yang pertama kali dilakukan dalam tanaman kopi setelah dia dipindahkan dari polybag ke lahan tanaman. Dan yang dia menjadi paling utama dikarenakan dia ini mempengaruhi hasil produksi dari biji kopi ke depannya. Dan lanjut. Ya. Pangkas bentuk tanaman kopi sendiri memiliki tujuan, ya ini untuk bentuk yang indah. Yang kedua, sesuai dengan keinginan, di mana di sini kita akan membentuk tanaman kopi sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Juga untuk membentuk tanaman agar dia terlihat seperti indah dan terawat, tidak seperti tanaman yang lainnya. Dia juga memiliki fungsi, yakni satu, untuk meningkatkan hasil produksi, yang kedua untuk mengatur pertumbuhan tanaman, yang ketiga untuk memperkokoh tanaman. Meningkatkan hasil produksi sendiri dapat dilakukan dengan cara pangkas bentuk seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, di mana dalam hal ini kita harus membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dalam tanaman kopi, sehingga untuk nutrisi dari tanaman kopi sendiri dapat menyebar dengan yang kedua masuk ke dalam fungsi, yakni yang satu meningkatkan hasil produksi tanaman, yang kedua meningkatkan mengatur pertumbuhan, yang ketiga memperkokoh tanaman. Di mana untuk meningkatkan hasil produksi kita harus membuang cabang-cabang yang tidak diperlukan. Dalam hal ini agar nutrisi yang diserap oleh tanaman dapat tumbuh. Dalam hal ini nutrisi-nutrisi yang diserap tanaman dapat didistribusikan ke dalam bunga-bunga yang nantinya akan jadi cabang. Dalam hal ini jika tidak dilakukan pangkas bentuk, nantinya nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tanaman tidak akan masuk ke dalam bunga atau dalam buah, tetapi dia akan masuk ke dalam cabang-cabang yang nantinya kemungkinan besar hasil produksi menurun dikarenakan tidak adanya nutrisi yang masuk ke buah. Yang kedua mengatur pertumbuhan. Jadi di sini kita akan mengatur pertumbuhan dari tanaman kopi seperti yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti yang saya bilang tadi, di mana tanaman kopi sendiri dapat tumbuh hingga 4 dan 6 meter tingginya. Jika itu tidak kita lakukan pangkas bentuk dalam melakukan perawatan dan pemanenan hasil produksi, kan tidak mungkin kita harus naik-naik memanjat pohon terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita di sini untuk memudahkan dalam perawatan dan pengambilan hasil produksi. Yang ketiga, memperkokoh tanaman. Kan tidak semua dari tanaman kopi itu memiliki cabang yang kuat. Nah, di sini kita harus mencari dan memilah cabang-cabang mana yang sekiranya berpotensi untuk menghasilkan dan cabang mana yang sekiranya akan membuat hasil dari produksi menurun, juga akan menghambat pertumbuhan dari lajur tanaman tersebut. Yang ketiga ada syarat dan ketentuan, di mana dalam hal ini kita tidak serta-merta langsung memangkas tanaman kopi tanpa memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Di sini memiliki ketentuan yang satu, tinggi tanaman maksimal 180 cm. Di mana dalam hal ini, kenapa sih harus 180 cm? Kenapa nggak 2 meter atau mungkin 1 meter aja yang lebih mudah? Ini disesuaikan dengan tinggi para pekerja dalam perkebunan kopi sendiri. Jadi dalam perkebunan kopi itu kan biasanya tinggi para pekerja rata-rata di Indonesia itu di bawah 2 meter ya. Nah, untuk memudahkan kita buat tanaman kopi sendiri tingginya 180 cm. Jadi kita tidak susah untuk mengambil dan kita juga tidak terlalu rendah untuk mengambil. Yang kedua, cabang yang dibuang meliputi cabang mati, cabang air, cabang balik, dan cabang cacing. Empat cabang ini memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda-beda. Seperti cabang mati ini dia seperti yang saya jelaskan di awal, di mana cabang mati biasanya timbul dari cabang yang dia sudah menghasilkan produksi benih, di mana cabang mati sendiri dia dihasilkan dari cabang yang sudah memproduksi biji kopi. Nah, dari sini untuk kopi jenis robusta sendiri dia akan satu cabang dia hanya dapat mengeluarkan 1 kali produksi buah kopi. Jadi dalam hal ini dia tidak
dia tidak akan memproduksi berkali-kali dalam cabang buah yang sama. Jadi dalam satu cabang dia akan mengeluarkan buah di cabang pertama, lalu nanti dilanjutkan ke depannya dan ke depannya. Itu rata-rata dalam bertahan di Indonesia maksimal 3 kali pemanenan dalam satu cabang. Jika kita lakukan lebih, yang pertama akan merusak tanaman, yang kedua juga akan mengganggu laju pertumbuhan tanaman. Lanjutnya ada cabang air. Cabang air atau yang sering kita sebut dengan wiwilan atau tunas air merupakan tunas yang tumbuh menjulang ke atas. Di mana dalam hal ini cabang air itu menyerap nutrisi dari tanaman itu lebih banyak ketimbang cabang-cabang yang lainnya. Ini juga nanti dia akan lebih cepat untuk bersaing dengan tanaman itu sendiri jika kita tidak segera membuangnya. Terus yang ketiga ada cabang balik. Cabang balik ini biasanya cabang yang dia membalik atau menuju ke arah batang utama atau batang primer. Ini kenapa harus dibuang? Karena jika tidak kita buang, dia akan terus berkembang di dalam dan dia akan menumpuk dari cabang utama sendiri, dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan dari cabang utama. Dan yang terakhir ada cabang cacing. Nah, cabang cacing ini hampir seperti cabang balik, tetapi bedanya kalau cabang balik dia mencorak masuk ke dalam cabang utama, sedangkan cabang cacing ini ada di luar posisinya. Dia seperti cabang lainnya, tetapi ukurannya masih kecil-kecil yang pertama. Yang kedua, cabang cacing memiliki dua jenis, yakni ada yang ke atas dan ada yang ke kanan atau ke kiri. Jika cabang cacing ada di atas, ini perumpamaan ya, ini cabang utamanya. Terus ini ada cabang cacing di atas, kita harus buang. Kenapa harus dibuang? Dikarenakan cabang cacing yang di atas dia akan mengganggu pertumbuhan dari cabang yang di bawahnya. Sedangkan jika ada cabang cacing yang ke kanan atau yang ke kiri, kita dapat mempertahankan, karena itu nanti akan terus berkembang dan menjadi cabang kipas yang itu akan lebih meningkatkan hasil produksi ke depannya. Yang keempat, tunas cadangan, di mana dalam hal ini tidak semua tunas itu harus kita buang. Kita harus melihat kondisi dari tanaman tersebut, seperti apa sih kita lihat dari tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut sekiranya kokoh atau dia tuh berpotensi mengalami kerusakan atau dia memiliki kerusakan, itu harus kita persiapkan dengan cabang cadangan. Cabang cadangan ini biasanya kita ambil dari tunas air yang ada di bawah-bawah. Lanjut. Ini untuk bentuk dari perumpamaan pohon kopi. Jadi ini kita umpamakan pohon kopi. Semisal ini tingginya 3 meter ya Bapak Ibu semuanya. Semua tingginya 3 meter. Jadi kita harus pangkas. Kita pangkas di sini. Ya, kita pangkas di sini. Yang sekiranya ini tingginya sekitar 180 cm. Kita pangkas di sini. Lalu kita pilih cabang-cabang mana saja yang akan kita buang. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada cabang cacing. Cabang cacing kita lihat di sini ada 2 cabang. Ini termasuk ke dalam cabang cacing. Cabang cacing ada 2, yang satu yang di atas dan ini yang ke kanan dan ke kiri. Yang ada di atas kita buang. Yang ada di atas kita buang. Yang kita pertahankan ada yang di kanan dan kiri. Ini kita pertahankan karena nantinya dia akan menjadi cabang kipas. Cabang kipas jika kita biarkan dan kita pelihara secara terus-menerus, nantinya tanaman kopi sendiri akan berbentuk seperti pohon beringin. Dia akan mekar indah. Iya Bapak Ibu semuanya. Lalu ada cabang tunas air atau wiwilan. Nah itu ada yang seperti ini, dia menjalar ke atas, dia tinggi ke atas seperti ini. Ini kita bawa, kita ambil, ini juga kita ambil, ini juga cabang air, ini juga. Nah, cabang air ini sendiri dia laju pertumbuhannya lebih cepat ya. Lanjut cabang mati. Cabang mati itu seperti ini. Dia sudah selesai masa produksinya. Yang pertama, dia untuk produksi yang pertama dia ada di sini. Lalu produksi yang selanjutnya ke depan lagi. Terus lanjut ke depan terus. Jika ini tidak kita potong atau tidak kita pangkas, dia akan lajur terus panjang terus menerus lebih dari 3 meter, dan itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi ini harus kita pangkas. Lalu ada cabang balik. Cabang balik itu cabang yang berbalik ke tanaman utama, seperti ini contohnya. Ini jika tidak kita potong, dia akan terus tumbuh dan menabrak dari tanaman utama sendiri. Jadi ini harus kita potong. Cabang cadangan kita biasanya ambil dari bawah, kalau enggak yang ini dan ini. Kita harus melihat sekiranya yang paling kokoh yang mana antara yang kanan sama yang kiri. Kita lihat yang paling kokoh ini ya. Jadi ini nanti bisa kita pertahankan. Tetapi tidak setiap saat harus kita pertahankan. Kita harus melihat seperti apa kondisi batang utama sendiri. Ya, sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.